Halo, ketemu lagi sama Mami Cumil. Masih ngebicarain tentang Bali. Sekarang Mami mau nge-review untuk Royal Tulip Spring Hills yang ada di Jimbaran, Bali. Untuk Royal Tulip Jimbaran ini tuh masuknya di bintang 5 ya. Jadi kita itu mengharapkan semua fasilitas itu sudah oke. Nah, yuk kita cek yuk bareng-bareng. Untuk kalian yang mau menggunakan Gmap ataupun Waze, Mami saran searchnya itu Jimbaran Hijau aja ya. Nah, ini adalah Bundaran Jimbaran Hijau sebagai patokan untuk Royal Tulip, jangan Royal Tulipnya, karena pengalaman kita semalam itu udah kita sampainya malam, kita searchnya Royal Tulip, ternyata info dari staffnya memang sedang ada trouble tuh di map mereka gitu. Jadi diarahkannya itu semua tamu yang menggunakan Gmap ataupun Waze apapun itu ke pintu belakang, sedangkan pintu belakang itu seharusnya jalan untuk vendor mereka yang mana rusak banget dan serem, gelap kayak hutan gitu. Jadi kita sempet di mobil tuh agak bete banget, kok jalanan untuk hotel sekelas bintang 5 kok seperti ini. Ternyata itu adalah pintu belakang. Jadi sebenarnya first impression kita sama hotel ini sebenarnya tuh udah agak kacau sih semenjak tiba semalam itu. Ini tuh Mami videoin pas udah pagi ya, karena pas malam itu kan udah gelap. Jadi sih kalau bisa segera diperbaikin sih untuk sistem mappingnya itu, takutnya tamu-tamu lain juga kecewa kayak kita gitu. Nah, ini adalah lobbynya ya. Lobbynya itu cukup luas dan looksnya itu kalau Mami lihat hampir mirip kayak Novotel Bogor ya. Jadi tuh kayak pendopo-pendopo gitu yang dipadu-padankan antara modern, ada marmer dan kayu-kayu dan tradisionalnya gitu. Jadi ini mirip banget sama di Novotel Bogor. Kita udah di kamar nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita room tour. Nah, seperti biasa kita review untuk kamar mandinya dulu ya. Kamar mandinya ini tuh besar banget ya dan lengkap sekali karena di sini ada bathtub dan juga ada shower room. Untuk showernya juga itu ada yang dengan handle yang fleksibel dan ada juga yang raindrop gitu. Terus dinding dan lantainya itu semuanya udah marmer, jadi udah cukup modern. Untuk lightingnya cukup oke, nggak remang-remang karena ini warm white ya. Lalu di sini udah ada hair dryer, terus amenitiesnya juga cukup lengkap karena dapat lotion juga, karena beberapa hotel tuh ada yang nggak dapat lotion. Cuman untuk lotion, shower gel dan shampoo conditionernya itu menurut Mami masih kecil-kecil banget ya. Untuk Royal Tulip itu kalau nggak salah di yang di Bogor itu pakainya Sensasi ya deh kalau nggak salah ya. Cuman kalau misalnya salah ya di komen aja ya di bawah. Terus Mami agak lupa itu di review Mami di Royal Tulip Bogor tuh ada. Di sini soalnya kecil-kecil banget, jadi akhirnya kita harus minta tambahan, cuman mereka kasih sih begitu kita minta tambahannya. Nah, ini adalah lemarinya juga cukup besar. Di dalam lemari itu ada sebuah payung besar, ada 2 slipper, ada deposit box, lalu ada laundry bag yang terbuat dari bahan plastik ya. Terus ada kimono 2 dan sarung untuk jas gitu. Nah, untuk slippernya menurut Mami itu tipis banget dan agak licin ya gitu. Lalu ini adalah bednya. Nah, yang bikin nyaman di sini adalah memang roomnya ini tuh selain besar, dia juga memiliki bed itu yang ukuran king size, jadi besar banget dan kasurnya lumayan nyaman ya, empuk gitu. Terus di headbednya ini tuh ada panel yang dari kayu-kayu gitu, jadi menambah kesan nyaman sih di ruangan ini. Lalu ada sofa besar serta coffee table dan ada working desk sama armchair gitu. Dan ini adalah kredensa TV-nya. Kredensa TV-nya juga besar sekali, bisa untuk naro-naro baju dan naro koper. Lalu di sini juga ada kulkas kecil. Di sini sih nggak ada snacknya ya dan beverage-nya, cuman lumayan buat naro-naro susu anak dan lain-lain.
Nah, di sini juga ada kettle, ada gelas 2, biasanya ada coffee tea dan ada air mineral. Di sini ada 4, 2 di kredensa TV dan 2 di toilet. Nah, ini kondisi balkoninya saat malam dan ini saat pagi. Jadi kalian bisa lihat secara detail lagi ya. Untuk balkoninya juga besar banget dan ada sofa outdoor yang cukup besar juga. Lalu ada 2 armchair dan 1 coffee table. Jadi bapak-bapak bisa ngopi sambil ngerokok di sini. Nah, ini kita dapat free upgrade yang pool view. Cuman sayangnya meskipun pool view kita nggak dapat pemandangannya tuh karena ketutup sama 2 pohon palem yang cukup besar ini gitu, sayang sekali ya. Nah, kenapa kita dapat free upgrade? Mungkin karena sebelumnya pihak hotel nggak enak kali ya, karena kita sempat diarahkan ke pintu belakang jalan vendor. Nah, ini adalah room rate yang kita dapat untuk 2 malam. Saat itu mami pesannya di Agoda, yaitu 2911 350 ya untuk deluxe garden view awalnya. Nah, sekarang kita mau breakfast. Ini adalah liftnya menurut mami cukup jadul dan sempit ya, tapi lumayan cukup buat sekitar 5 orang. Untuk akses ke pool dan ke restorannya itu satu arah ya. Ini karena kita posisinya dapat kamar di lantai 2 yang selantai dengan parkiran dan lobi. Jadi kita turun 1 lantai karena mereka ada di lantai 1. Nah, di belakang ini tuh mereka ada semacam kolam ikan gitu yang cukup besar ya. Lalu ini adalah lorong yang cukup cantik dan nyaman ke arah garden, pool, dan restoran. Kita lihat yuk. Oh ya, mami mau info lebih awal dulu sebelum kita menuju pool. Untuk restorannya di sini tuh untuk anak 5 tahun kena charge Rp100.000 ya. Nah, ini untuk kalian yang ambil room dengan pool view akan mendapat pemandangan seperti ini, yaitu pemandangan yang asri, banyak hijau-hijau karena di sini tuh banyak pohon-pohon besar dan tanaman-tanaman cantik-cantik gitu. Tapi sayangnya si poolnya sendiri itu agak ketutup-tutup ya gitu sama pepohonan. Cuman gak apa-apa sih, itu masih oke. Untuk kolam renang yang mami amat sangat sayangkan di sini itu kan hotel bintang 5 biasanya ada lifeguardnya ya. Nah, tapi di sini tuh sepi banget, apa karena waktu itu masih pagi ya, jam 7 ya. Jadi nggak ada lifeguardnya, bahkan si handuknya sendiri itu kita ambil sendiri, biasanya kan ada yang jaga gitu ya. Nah, ini kebetulan sih cuma ada yang pas lagi mau ngebersihin, sebelumnya tuh nggak ada, sampai pas anak-anak mau renang pun nggak ada. Terus di samping tadi ada semacam pasir pantai buat main anak-anak ya, area pasir gitu kecil tapi lumayan lah buat mereka main. Dan juga biasanya kan towelnya itu kan hangat ya, ini enggak sih gitu, biasa aja. Terus ini adalah restorannya mereka. Di depan masih ada sisa-sisa protokol COVID ya, ada wastafelnya. Lalu ini bagian luarnya open space gitu, kita bisa makan juga di sini. Dan ini kita mau payment untuk tambahan kakak Shan yang 100.000 tadi. Nah, ini untuk restonya, mami tuh ada banyak catatan sih kalau boleh jujur ya, terutama di ruangannya juga yang jauh lebih kecil daripada Royal Tulip Gunung Gelis Bogor. Kenapa sih akhirnya kita memutuskan untuk menginap di Royal Tulip lagi? Karena yang kita harapkan itu sesuai dengan Royal Tulip yang ada di Gunung Gelis Bogor, yang mana breakfastnya itu benar-benar sesuai namanya, itu royal. Mereka tuh royal banget sampai pas breakfast, terus pas baru datang itu ada welcome snack, pas pulang juga ada souvenir cookies gitu. Nah, di sana juga banyak sekali variannya gitu. Kalau di sini selain kecil tempatnya, restorannya, ini juga variannya juga nggak banyak ya, dikit banget gitu. Lalu untuk rasanya sih menurut mami ya, ini menurut mami loh, kan rasa itu juga relatif ya. Itu menurut mami sih standar sih gitu. Dan juga pastry-nya kita temukan di sini itu dingin-dingin gitu. Biasanya kan pastry kan ada penghangatnya ya. Kalau ini sih ada lampu-lampu cuman kayak dingin gitu. Jadi kayak mami kurang sih gitu. Terus ada beberapa piring juga yang kita lihat ada noda-noda, cuman itu kayak noda yang nggak bisa dihilangkan, bukan noda basah ya, gitu. Dan di sini juga mami nggak nemuin makanan-makanan yang kuah panas yang rasanya juga mencolok gitu, yang kayak misalnya let's say kayak soto atau bubur ayam gitu kan.
atau apalah ya, misalnya sup apa gitu. Biasanya kan ada tuh ya jenis-jenis makanan seperti itu, atau minimal kayak kacang hijau deh gitu. Kan itu ciri khas makanan Indonesia banget ya. Sebenarnya sayang banget karena di sini kan sebenarnya banyak di Bali itu banyak warga negara asing ya yang bisa kita tonjolin lagi nih ciri khas makanannya, atau minimal makanan ciri khas daerahnya deh, ciri khas Bali ini gitu. Di sini juga mami nggak nemuin sih. Nah ini cuma sempat mami suruh pindah ya renangnya, karena sebelumnya ada warga negara asing yang lompat ke dalam kolam renang dengan sepatu anak-anaknya, 3 orang anak gitu. Yaitu dia karena tidak ada lifeguardnya, jadi nggak ada yang kontrol. Lalu ini juga nih mami ada beberapa notes juga untuk saklar-saklar di kamar ya. Kenapa mereka taruhnya itu di bawah ya, sedangkan ketelnya itu di atas. Jadi kita harus nurunin dulu tuh si ketel ke bawah kalau mau masak air. Dan juga yang di sisi kanan kirinya kasur juga agak ke bawah. Jadi kalau kita mau ngecharge harus geser-geser dulu tuh si side table. Nah, overall sih selama kita menginap di sini, mami suka dengan roomnya dan juga staffnya karena mereka ramah-ramah ya. Untuk staff dan roomnya mami kasih nilai 8,5 karena sesuai juga dengan gambar-gambar di internet seperti ini yang mami gambar di internet ya. Untuk staffnya mereka juga standby 24 jam ya infonya gitu. Nah, untuk ini adalah lobby saat malam. Staffnya sendiri di sini standby 24 jam, jadi kalian jangan khawatir kalau check-innya itu tengah malam ya, karena mereka juga masih ada yang standby. Jadi Royal Tulip Spring Hills Jimbaran ini tuh ada hotel dan ada villanya juga yang ada di depan-depan tadi saat mami shoot gitu. Cukup besar-besar juga sih kayaknya villanya. Dan untuk aksesnya juga deh mami lupa kasih nilai ya. Aksesnya itu karena jauh dari mana-mana, mami juga kasih nilai 7. Oke deh, jadi cukup sekian ya untuk review mami tentang Royal Tulip Spring Hills di Jimbaran, Bali. Jadi gimana nih kalian, kira-kira mau nggak nginep di Royal Tulip Spring Hills Jimbaran, Bali ini kalau ke Bali? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terus tungguin juga video mami yang lainnya. Bye-bye.